Pak Aam, mengingat orang tua saya sudah tua, sudah tidak bekerja, setiap bulan saya mengirim uang dari penghasilan saya, kalau ditotalkan sampai 10% dari gaji saya. Apakah 2,5% tetap wajib saya keluarkan setiap bulannya? Ya, sebenarnya sekiranya Anda selalu membantu orang tua dari rezeki Anda dan Anda seret ya, tidak leluasa, maka sebenarnya itu sudah tercover. Kecuali kalau Anda orang yang berlimpah. Jadi begini, orang membantu orang tua itu macam-macam. Ada yang dia itu memaksakan. Ya, gaji saya sebut saja 6 juta. Kewajiban saya banyak. Salah satunya saya menghidupi orang tua. Jadi dari 6 juta, 1 juta saya berikan sama orang tua saya. Itu kan sudah melebihi dari zakat saya kan. Tapi kalau saya ngeluarin zakat agak berat karena ini 5 juta lagi untuk istri dan anak saya juga belum tentu cukup. Nah, orang yang seperti ini sudah tidak perlu mengeluarkan zakat 2,5%. Cukup dia menyantuni ayahnya atau ibunya yang sudah uzur karena lebih dari 10%. Sudah cukup. Tapi kalau ya orang itu berlimpah, sebut saja penghasilan saya. Kalau tadi kan penghasilan saya 6 juta. 1 juta untuk ibu saya. Ya, 5 juta untuk keluarga, itu pun masih seret gitu kan, karena kewajiban saya banyak gitu, anak, sekolah, dan seterusnya. Tapi kalau penghasilan saya sebut saja 100 juta, ya kan, penghasilan saya 100 juta. Nah, saya ngasih ke ibu 10 juta itu kan masih ada 90 juta. Dan kehidupan saya dengan 20-30 juta juga tercover. Maka kalau leluasa seperti ini, ya keluarkanlah zakat 2,5% dari 100 juta. Kan begitu. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan apa yang ada di genggamanmu itu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu juga tidak perlu melupakan bagianmu di dunia. Jadi begini, kalau kita oleh Allah diberi rezeki, gunakan untuk akhirat. Tapi kita pun boleh menikmati dunia. Silahkan nikmati, ya kan? Begitu. Justru, ya sebenarnya aneh kalau ada orang yang berkecukupan, bahkan kaya, tetapi umroh juga ambil yang murah, yang hotelnya jauh. Nah, ini aneh kalau menurut saya. Ya, kalau ada orang yang berumroh, cari yang murah, ya hotelnya jauh sampai 2 kilo, karena memang dia memaksakan, ya itu masih oke, nggak masalah. Tapi ada orang yang mobilnya mewah, tasnya mahal, ya kan? Kalau mau ke masjid itu sampai keringetan. Ibu, di mana? Iya, hotel saya jauh 1 kilo, Pak Am. Ya iyalah, ambil yang program murah. Ya kalau Anda orang kaya mah masa atau ngambil program murah? Ya kan? Kan ibadah tuh kudu nyaman, ya nggak? Nah, begitu. Jadi sebenarnya nikmati dunia itu. Jangan pelit, nikmati dunia itu. Apalagi untuk ibadah, begitu. Ya. Nah, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Berbuat baiklah pada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi kalau penghasilan saya per bulan 6 juta. Saya kasih 1 juta untuk ibu saya karena beliau sudah tidak berpenghasilan. 5 juta saya gunakan untuk menghidupi anak dan istri. Itu pun cukup berat bagi saya. Maka saya sudah tidak perlu mengeluarkan zakat 2,5%. Apa yang saya berikan kepada ibu saya 1 juta itu sudah mengcover kewajiban saya. Tetapi, nah ini yang saya jelaskan. Kalau penghasilan saya sampai 100 juta, ya kan? Gitu. Penghasilan saya 100 juta. Take home pay saya 100 juta. Maka saya kasih ibu saya 10 juta. Masih tersisa 90. Ya kan? Ternyata yang 90 itu saya cuma pakai untuk operasional 50. Saya masih bisa nabung 40 juta per bulan. Maka ini mah wajib keluar 2,5%. Ini yang dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi mojang-bujang, kita ini harus jadi orang yang tahu terima kasih. Kalau kita oleh Allah banyak diberi kemudahan, kan mojang-bujang pendengar OS ini saya yakin beragam. Ada yang rezekinya seret, ada yang rezekinya sedang, tapi saya yakin di antara pendengar OS ini, mojang-bujang Bapak Ibu ini, ada orang yang oleh Allah diberi kemudahan. Buka usaha ini lancar, buka usaha itu lancar. Ya, kalau dia bekerja bonusnya itu ini, pokoknya duit itu gampang, ya kan? Beli rumah, ya tidak susah, dia punya tabungan yang aman. Cash flow-nya selalu aman. Ganti mobil, nggak bingung. Udahlah, pokoknya memang diberi kemudahan oleh Allah. Nah, dengar, saudara-saudaraku, Anda yang diberi kemudahan oleh Allah, baca surat Al-Qasas ayat 28. Surat ke-28 ayat 77. Baca ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi sungguh malu kalau kita diberi kemudahan oleh Allah dalam rezeki, tapi kita seret memberikan rezeki kepada orang lain. Maka sungguh mulia ketika kita ini diberi kemudahan oleh Allah dalam rezeki, dan kita pun begitu mudah menolong orang lain. Ada saudara yang perlu ditolong, tolong ya. Ada teman yang perlu ditolong, tolong. Begitu ada ya kegiatan keagamaan, zakat, infak, sedekah, ada masjid, gampang dia bantu. Wakaf Quran dia keluarkan, sedekah Quran dia keluarkan. Ya kan gitu. Ada keponakan yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, dia bantu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Ya. Nah, ini ayat, coba baca lagi, renungkan surat Al-Qasas ayat 77. Sungguh indah ayat ini yang memberikan arahan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Kalau Allah begitu baik sama kita, kenapa kita tidak baik sama orang? Kalau Allah dermawan kepada kita, kenapa kita tidak dermawan sama orang? Kalau Allah banyak menolong kita, kenapa kita tidak pernah menolong orang lain? Atau sedikit sekali kita menolong orang lain? Malulah kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surat Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Semoga mojang-bujang kita termasuk orang seperti ini. Kita diberi kemudahan, kita pun gampang membantu, mudah membantu orang lain. Sehingga nanti rezeki kita berkah. Ya, amin ya robbal alamin.